Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1. Kali ini Bapak akan menyampaikan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai satu organisasi yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tentu tidak berdiri tanpa ada alasan, ya. Tetapi Muhammadiyah hadir didirikan oleh pendirinya oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 itu karena ada beberapa alasan atau ada beberapa sebab. Sebab ini ananda sekalian biasa kita sebut sebagai faktor penyebab, yaitu yang pertama ada yang kita kenal dengan nama faktor subjektif. Yang dimaksud dengan faktor subjektif di sini adalah faktor Kiai Ahmad Dahlan sendiri yang menyadari betapa pentingnya dan menyadari betapa kondisi umat waktu itu. Beliau setelah kemudian belajar di Mekah, itu kemudian beliau mengambil suatu kesimpulan setelah menemukan bentuk dari pemahaman beliau terhadap Islam itu. Lalu beliau ingin membentuk suatu organisasi yang kelak kemudian disebut sebagai Muhammadiyah. Nah, ananda sekalian, Muhammadiyah ini lahir sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dengan Kiai Ahmad Dahlan. Beliau adalah tokoh kontroversial pada zamannya, ya. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1968 dan beliau wafat pada tahun 1923 Masehi, ya. Beliau dikuburkan di pemakaman Karangkanjeng, Yogyakarta. Nah, beliau ini sejak kanak-kanak diberi pelajaran dan pendidikan agama oleh orang tuanya, oleh para guru yang ada dalam masyarakat di lingkungannya, sehingga menunjukkan bahwa beliau ini memiliki rasa keagamaan yang tentu sekalian tidak hanya berdasarkan nalurinya saja, tapi juga karena didasari oleh ilmu yang diajarkan kepadanya, terutama di kala masih muda. Beliau ini terkenal memiliki pikiran yang cerdas, ya, dan bebas, serta memiliki akal budi yang bersih dan baik. Beliau menerima pendidikan agama itu diterima dan dipilih secara selektif, ya. Tidak hanya itu, tapi sesudah dipikirkan, dibawa dalam perenungan dan ingin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Disinilah kemudian Ahmad Dahlan sebagai subjek yang nantinya mendorong berdirinya Muhammadiyah. Namun ananda sekalian, paham dan keyakinan agama beliau itu barulah menemukan wujud dan bentuknya yang mantap sesudah beliau menunaikan ibadah haji kedua pada tahun 1902 Masehi, ya. Beliau sempat bermukim beberapa tahun di Tanah Suci.
Waktu itu beliau sudah mampu dan berkesempatan membaca ataupun mengkaji kitab-kitab yang disusun oleh para alim ulama yang mempunyai aliran ya hendak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan menggunakan akal yang cerdas dan bebas. Nah, paham dan keyakinan agama yang dilengkapi dengan penghayatan dan pengamalan agamanya inilah ya yang kemudian mendorong beliau mendirikan Muhammadiyah. Kemudian sekalian, ada yang disebut faktor objektif ya. Yang dimaksud dengan faktor objektif ini adalah keadaan dan kenyataan yang berkembang saat itu ya. Pada waktu itu ya kita bisa pilih menjadi dua faktor yang menjadi faktor objektif. Yang pertama adalah intern umat Islam. Yang kedua adalah ekstern umat Islam atau kondisi umat Islam itu sendiri dan kondisi umat di luar Islam, di luar umat Islam. Faktor objektif intern umat Islam ini kenyataannya bahwa ajaran agama Islam yang masuk ke Indonesia ternyata ya akibat perkembangan akibat dari jalur yang dilalui ya sampai ke Indonesia umumnya sudah tidak utuh dan tidak murni lagi ya. Kenapa? Karena tidak diambil dari sumbernya yang asli ya, sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang lain ya, biasa disebut sinkretisme. Ya, kemudian yang dikaji bukan Islam seutuhnya, melainkan hanya bagian-bagian yang dianggap sesuai dengan kebudayaan setempat. Maka ketika Islam seperti itu dipahami dan dilaksanakan, maka pemahaman itu sudah tidak bisa memberi manfaat yang dijanjikan oleh Islam terhadap pemeluknya. Hal ini banyak beliau temukan dari penerapan keberagaman umat Islam pada saat itu ya, dengan mendatangi misalnya tempat-tempat yang dianggap keramat ya, kuburan-kuburan, pohon-pohon malah ya, kemudian mereka melakukan persembahan. Perbuatan seperti ini termasuk tentu perbuatan musyrik ya, yang sangat bertentangan dengan akidah Islam, bahkan dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang biasa kita baca di surah An-Nisa ayat 48, situ dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yusyrik faqad iftara wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki ya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, faktor objektif yang seperti inilah yang kemudian mendorong Pak Kiai Ahmad Dahlan untuk segera mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Tentu ini masukkan sebagai sarana memperbaiki agama dan umat Islam terutama di Indonesia. Nah, selanjutnya Anda sekalian ada faktor objektif ya, yaitu kondisi objektif ekstern umat Islam. Jadi sesuatu kondisi yang berada di luar umat Islam sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda ini ya, salah satu hal yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Kenapa? Karena waktu itu ya pemerintah Hindia Belanda itu memegang kekuasaannya, dia menjajah Indonesia, kemudian dia menentukan segala-galanya. Nah, agama resmi orang Belanda itu kan ya Protestan ya. Ya, sehingga tentu dengan sendirinya mereka tidak menghendaki agama Islam berkembang dengan baik. Nah, Belanda bukan hanya sekedar menjajah,
dan mengeruk kekayaan negara jajahannya, tetapi mereka juga menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu agama Kristen. Kita kenal ya, dalam semboyan para penjaya itu gold, gospel, dan glory ya. Jadi harta, kekayaan, dan agama. Nah, pemerintah Belanda yang mempunyai pendirian untuk ingin tentu menjaga ya, menjaga daerah kekuasaannya ya di tanah jajahan, terutama tanah jajahan yang penduduknya mayoritas Islam seperti kita di Indonesia. Oleh karena itu, demi kelangsungan kekuasaannya, ya pemerintah Belanda berpendirian bahwa ajaran Islam yang utuh dan murni itu tidak boleh hidup dan berkembang di tanah jajahan. Maka ajaran agama Islam yang tidak utuh dan murni itulah yang dikehendaki ya. Nah, salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak penjajah adalah mendatangkan seorang tokoh yang bernama Snoek ya, Vergoronje. Ya, Snoek ini berpura-pura menjadi seorang ulama ya, dengan maksud menyesatkan umat Islam dari pemahaman yang benar. Nah, faktor objektif di luar umat Islam lainnya ialah dari angkatan muda yang sudah mendapat banyak yang disekolahkan ya di sekolah barat ya, pendidikan barat, dan tentu ya mereka dicekoki dengan paham liberalisme, bahkan paham ateisme yang mengadakan gerakan-gerakan untuk memusuhi apa yang menjadi maksud gerakan dari Muhammadiyah. Nah, semua ini sekalian merupakan faktor yang mendorong Kiai Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan paham dan keyakinan agamanya dengan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah ya. Lalu faktor internal ya, faktor yang berkaitan dengan kondisi keagamaan kaum muslimin sendiri ya, yang telah menyimpan dari ajaran Islam yang benar. Sebelum Islam datang ke Indonesia ini ya, itu kan sudah ada agama ya, sudah ada agama Hindu, sudah ada agama Buddha yang cukup berpengaruh ya dan mewarnai kerohanian penduduk Indonesia ya. Bahkan ada paham yang berkembang yang biasa dikenal dengan nama paham animisme, dinamisme. Sehingga praktek kehidupan keagamaan yang tampak ketika itu ialah sinkretisme ya, campuran antara kepercayaan tradisional dengan agama Islam. Inilah yang kemudian banyak melahirkan ya, nampak di permukaan adanya takhayul, khurafat, bid'ah ya, yang dalam Muhammadiyah kita kenal penyakit TBC ya, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Pembaharuan pemikiran dalam dunia Islam secara metodologis merupakan usaha para pemikir dan ulama untuk memahami ajaran Islam ya, dengan menggunakan segenap kemampuan kemanusiaannya sebagaimana yang dianugerahkan Allah. Usaha pemikiran tersebut ya kemudian dikaitkan dengan berbagai perkembangan sosial budaya yang sedang berkembang ya, dalam usaha untuk mencari penyelesaian dan mengatasi persoalan ya dalam kehidupan masyarakat yang sedang dihadapi. Nah, hasil pemikiran yang dilakukan secara mendalam dan sungguh-sungguh tersebut kemudian melahirkanlah ya gerakan-gerakan pembaharuan yang merupakan operasionalisasi ya dan pelaksanaan dari hasil pemahaman dan pemikiran terhadap ajaran Islam Indonesia. Inilah lahir beberapa organisasi atau gerakan Islam ya, diantaranya adalah Muhammadiyah ya, yang lebih dari 30 tahun sebelum merdeka dia sudah lahir. Organisasi lainnya dan organisasi lain juga ada ya yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu politik, sosial, dan pendidikan. Nah, Muhammadiyah ini kemudian Anda sekalian didirikan pada tahun 1912 ya, jadi dia lahir sebelum Indonesia lahir, karena Indonesia lahir itu pada tahun 1945 ya. Sebetulnya ini bersamaan dengan kebangkitannya masyarakat Islam Indonesia pada dekade pertama. Nah, alhamdulillah ya, sampai hari ini bertahan dan Muhammadiyah ini tetap membesar dan sulit ya dicari
persepadanannya, yang kesamaannya di seluruh dunia ya, tidak ada kayaknya. Nah, jika dilihat dari amal usaha dan gerakan Muhammadiyah di bidang sosial kemasyarakatan ya, khususnya dalam bidang pendidikan, itu telah mendirikan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Begitu pula dalam bidang kesehatan yang telah mendirikan klinik-klinik dan rumah sakit ya, tersebar di seluruh Indonesia. Makanya ketika mewabah ini COVID, alhamdulillah Indonesia bisa berbuat banyak karena kita memiliki sarana kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi Muhammadiyah merupakan organisasi sosial ya, keagamaan yang terbesar sesungguhnya di Indonesia. Bahkan banyak kalangan menyebut sebagai terbesar di seluruh dunia. Nah, begitu pula Anda sekalian dalam berbagai hal yang menyangkut tentang amal usaha dan konseptualisasi nilai-nilai Islam ya, secara kontekstual. Nah, jadi sekalian itulah yang kemudian mengapa Muhammadiyah ini lahir ya. Beberapa sebab ya, baik secara internal maupun eksternal umat Islam. Ya, terbagi atas dua, ada subjektif yaitu pelakunya sendiri Kiai Ahmad Dahlan, dan yang kedua adalah faktor objektif ya, yaitu kondisi eksternal umat Islam dan kondisi internal umat Islami sendiri ya, yang terkadang ya umat Islam belum memahami dengan benar agamanya. Lalu Anda sekalian, kita lihat apa sih pengertian dari Muhammadiyah itu ya. Muhammadiyah itu Anda sekalian bisa diartikan dalam dua aspek ya. Yang pertama aspek bahasa. Muhammadiyah itu diambil dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Muhammad. Kemudian dia mendapatkan nisbiyah, penjenisan diyah, yang artinya pengikut. Jadi dalam arti bahasa, Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Jadi memang secara umum sesungguhnya umat Islam itu secara umum ya, itu sesungguhnya kalau kita lihat dari arti, seluruh umat Islam itu sesungguhnya orang Muhammadiyah. Karena ya Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Ya, pengikut Muhammad. Umat Islam itu kan pengikut Muhammad. Jadi kalau tidak mau menjadi pengikut Muhammad, ya berarti bukan Islam. Nah, Muhammadiyah itu adalah pengikut Muhammad dalam arti bahasa. Jadi seluruh sesungguhnya yang mengikuti Muhammad Rasulullah itu adalah Muhammadiyah. Itu pengertian menurut bahasa. Kemudian ada pengertian istilah. Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, tajdid, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Lalu kita lihat ananda sekalian, bagaimana tujuan Muhammadiyah ya. Sesungguhnya tujuan Muhammadiyah itu mengalami beberapa perubahan, mulai dari lahir sampai sekarang ya. Yang pertama tujuannya, ketika Muhammadiyah pertama kali didirikan, tujuannya adalah menyebarkan pengajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Bumi Putra di dalam residen Yogyakarta. Jadi waktu itu cakupannya masih sangat kecil. Ya, ditujukan hanya kepada umat Islam yang Bumi Putra yang ada di Yogyakarta. Nah, sekarang kan sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bukan lagi Yogyakarta, bahkan menyebar ke seluruh dunia ya, sehingga kita memiliki cabang-cabang istimewa yang ada di Jerman, ada di Amerika ya, ada di Australia ya, ada di Malaysia, ada di Kairo, banyak sekarang ya. Bahkan Muhammadiyah sekarang sudah ekspansi amal usahanya ke luar negeri ya, misalnya mendirikan perguruan tinggi di Malaysia, kemudian mendirikan sekolah di Melbourne, Australia. Lalu setelah itu mengalami lagi perubahan ya, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, karena waktu itu masih kita dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga dia disebut Hindia Belanda.
Nah, jadi memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, dan memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Itu rumusan keduanya. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, ya karena waktu itu kita dijajah mulai tahun 1942 sampai tahun 1945, Jepang rupanya ikut mendikte ya, sehingga itu berubah. Ya, berubah menjadi hendak menyiarkan agama Islam serta melatihkan hidup yang selaras dengan tuntunannya. Hendak melakukan pekerjaan kebaikan umum dan hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya. Ini terjadi pada zaman penjajahan Jepangnya tahun 42 sampai tahun 45. Kemudian rumusan selanjutnya sekalian, pada Muktamar ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta, itu berubah lagi menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, ya, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian disempurnakan pada Muktamar ke-31 ya. Jadi sudah kelima kalinya menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini dirumuskan pada Muktamar ke-32 tahun 1959 di Yogyakarta. Kemudian pada zaman Soeharto berkuasa, ya, pada zaman Orde Baru, ya, diterbitkan undang-undang keormasan. Seluruh ormas ya yang ada di Indonesia itu harus mengganti asasnya, yaitu dari asas mereka menjadi asas Pancasila. Muhammadiyah sebagai organisasi yang berada di Indonesia juga terkena imbasnya ya, sehingga ya waktu itu ya kemudian Muhammadiyah mengubah ya, sekalipun substansinya sama tujuannya, mengubah redaksinya menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasca tumbannya pemerintahan Soeharto setelah reformasi, maka Muhammadiyah kemudian mengembalikan tujuannya ya di Muktamar ke-45 di Yogyakarta dan sampai sekarang, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah nanda sekalian rumusan terakhir sampai sekarang ya dari tujuan Muhammadiyah ya yang ingin kita capai. Jadi rumusan terakhirnya dan ini yang Anda wajib dihafal ya. Coba diulangi ini, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah rumusan tujuan terakhir ya dari Muhammadiyah. Saya kira Anda sekalian cukup apa yang Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa Anda sekalian, silakan Anda mengupload catatannya pada kelas masing-masing. Semoga bermanfaat ya. Hadanallahu wa iyyakum billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.